Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Ini adalah pertemuan kedua kita secara daring. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang materi IMLA, tentang alif lam komariah dan alif lam samsiyah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita awali, alangkah lebih baiknya kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini materinya mengenai alif lam komariah dan alif lam samsiah. Sebelumnya sudah Ustazah share mengenai materi ini di GCR dan saya mewajibkan kepada kalian untuk bertanya mengenai materi ini. Memang materinya belum saya jelaskan, tapi saya ingin menggali critical thinking-nya anak-anak Ustazah ini, anak-anak kelas 7 ini. Jadi dari apa yang kalian baca itu, apa yang tidak kalian pahami, tanyakan saja, nanti di situ saya akan menjelaskan. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, sorry. Nah, di sini kita mengetahui tentang definisi dan pengertian. Nah, pengertiannya di sini ada. Sebenarnya kalau mempelajari tentang IMLA ini kita juga mempelajari tentang tajwid. Jadi langsung belajar tajwid, kalian tahu bisa tentang apa namanya tentang IMLA. Kalian belajar tentang IMLA otomatis kalian belajar mengenai tajwid ya. Karena saya ulangi lagi, mempelajari IMLA ini, untuk bisa IMLA ini harus bisa dulu semuanya, harus mengenal dulu huruf-hurufnya supaya kita bisa menulisnya sedikit demi sedikit ya, perlahan demi perlahan. Oke, kita akan mengetahui tadi alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, alif lam itu berasal dari dua huruf hijaiyah. Tadi ada yang bertanya alif lam ya, alif. Nah, huruf hijaiyahnya itu adalah alif dan lam, itu namanya alif lam. Samsiah artinya matahari ya. Jadi di sini alif lam samsiah itu adalah menyerupai matahari. Ini hanya artian sifatnya saja, bukan artian yang sesungguhnya untuk di ini. Oke, coba kita lihat ke selanjutnya huruf alif lam samsiah. Tadi ada yang bertanya apa saja hurufnya saja. Ada 14. Akan saya sebutkan nanti pada next selanjutnya. Nah, ini cara bacanya, cara membaca huruf alif lam samsiah ini adalah disamarkan atau dileburkan. Maksudnya bagaimana Ustazah dileburkan itu? Disamarkan, tidak jelas ya, kita membacanya tidak jelas. Nah, di sini penjelasannya yang mana huruf alif lam tersebut dimasukkan kepada huruf yang ada setelahnya. Jadi dileburkan itu maksudnya ada dimasukkan, dia dileburkan dari huruf yang alif lam tadi kepada huruf yang setelahnya. Jadi alif lamnya tidak terbaca lagi, lamnya itu tidak terbaca lagi seperti al, tidak seperti itu. Nanti kita akan ke contohnya ya. Ini adalah alif lam samsiah. Nah, alif lam samsiah perlu diingat ada 14 huruf ya. Samsiah, alif lam samsiah ini cara membacanya disamarkan atau dileburkan. Ciri-cirinya nanti ada ya. Oke, kita langkah lebih baik sebenarnya langsung kepada contoh. Tapi selain huruf alif lam samsiah ada yang namanya alif lam komariah. Nah, alif lam komariah ini apa? Dia juga berasal dari huruf alif dan lam. Nanti hurufnya ini, huruf alif lam ini bertemu huruf komariah yang 14. Begitu juga alif lam samsiah ini, huruf alif lam ini bertemu kepada huruf samsiah yang 14 huruf tadi. Nah, cara membacanya kalau samsiah alif lam samsiah ini tadi disamarkan atau dileburkan, maka alif lam komariah ini dibaca dengan jelas tanpa meleburkan bacaannya. Maksudnya bagaimana Ustazah? Jadi maksudnya alif lam ini, alif dan lam ini terbaca jelas ya. Tidak seperti alif lam samsiah karena dia dimasukkan, dileburkan, disamarkan maka tidak terbaca ya. Oke,
Selanjutnya, nah disinilah huruf-huruf daripada alif lam komariah yang dibaca jelas, huruf alif lam samsiah yang dibaca lebur. Nah, ketika ada huruf alif lam yang bertemu dengan hamzah, yang bertemu dengan ba, yang bertemu dengan ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha, maka harus dibaca jelas. Bagaimana Ustazah contohnya? Nah, kita lihat di sini ada dua contohnya ya. Contohnya Rabbil alamin fil ard. Nah, yang mana Ustazah contohnya? Nah, lihat di sini ada alif, di sini ada lam. Nah, huruf alif lam ini setelahnya ada ain. Huruf ain ini adalah, coba kita cari mana. Nah, ain ada di huruf alif lam komariah. Maka di sini terbacanya Robbil alamin, jelas ya. Lamnya ini terbaca jelas. Robbil alamin. Karena dia alif lamnya bertemu dengan ain, maka lamnya dia terbaca jelas ya. Alif lam komariah yang dibaca jelas karena dia bertemu dengan ain. Oke, selanjutnya ada fil ard. Nah, di sini ada alif lam, dia bertemu dengan huruf komariah, yakni apa? Yakni hamzah. Jadi lamnya terbaca jelas. Oke, saya harap paham ya nak ya. Nah, kita beralih ke alif lam samsiah yang mana dibaca lebur atau disamarkan ya, atau tidak jelas membacanya ya. Nah, hurufnya sama, ada 14, apa saja? Ada po, ada sa, ada so, ada ro, ada ta, ada zai, zal, sin, nun, dal, shin, zo, mo, dan lam. Nah, ketika ada huruf alif lam yang bertemu dengan 14 hurufnya samsiah, maka bacanya lebur seperti apa? Contohnya ini, lihat ada dua contoh di sini. Ada yaumiddin, ilahin nas. Nah, alif lam tidak terbaca, samar dia karena dia dimasukkan kepada huruf yang berada setelah alif lam tadi. Jadi dia tidak dibaca, melebur dia, termasuk dia kepada hurufnya. Yaumiddin, ilahin nas. Nah, seperti itu. Ustazah, apakah kita bisa mengetahui cirinya Ustazah dengan mudah tanpa harus menghafal huruf-huruf yang 14 tadi? Ya, ada cara mudah untuk mengetahui apakah itu alif lam termasuk kepada alif lam komariah ataupun alif lam samsiah. Nah, akan saya beritahu untuk cara mudahnya, kalian lihat. Nah, kalian lihat di sini lamnya itu berharakat apa ya. Ketika ada lam berharakat ya setelah alif, lamnya ini berharakat sukun. Nah, ini berharakat sukun dan dia terbaca jelas. Ada alif lam ya. Di sini syaratnya harus ada alif dan lam. Nah, ketika ada alif dan lam yang ini berharakat sukun atau mati dan dia terbaca jelas di situ ciri-cirinya, maka itu dianggap maka itu termasuk huruf alif lam komariah. Nah, contohnya yang samsiah bagaimana Ustazah? Contohnya yang samsiah adalah setelahnya hurufnya itu berharakat tasydid. Karena lamnya tidak terbaca, itu ciri mudahnya saja. Tapi tidak selamanya seperti itu. Tapi untuk memudahkan kalian, ya, tidak menutup kemungkinan ketika alif lam komariah itu nanti bisa jadi ada yang tasdid, tapi banyak sekali yang alif lam samsiah itu hurufnya ketika ada huruf alif lam
itu bertemu huruf hijaiyah selanjutnya yang termasuk alif lam samsiah, maka dia ditandai dengan tasydid ya. Perlu diperhatikan. Saya ulangi sekali lagi, ketika ada alif lam bertemu huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyahnya itu nanti bertasydid, ya, seperti dal ini bertasydid dan nun ini bertasydid, maka ini termasuk alif lam samsiah. Ingat, ketika ada alif lam. Nanti kalau tidak ada alif lam beda lagi. Bacaannya seperti apa, hukumnya seperti apa. Nah, kenapa sih Ustazah kita harus mengetahui yang ini? Kenapa harus mengetahui dua ini, alif lam komariah dan alif lam samsiah? Penting sekali, Nak, karena ini memudahkan kalian untuk menulis ke dalam tulisan Arab. Nanti ketika saya imla Rabbil alamin, nanti ada tulisannya Robbi, langsung ditulis setelah ba lam. Padahal Rabbil alamin atau fil ard. Nah, kalau kita tidak mengetahui ilmu seperti ini, maka akan salah kita menulisnya ya. Maka penting sekali di semester 1 ini kita mempelajari dulu pendahuluannya, mempelajari dulu dasar-dasarnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya juga. Tadi contoh ya, contoh sedikit. Nah, ini ada contoh yang lebih banyak lagi. Kita identifikasi. Di sini ada surah Al-Adiyat. Yang pertama adalah wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Nah, di sini ada huruf alif lam apa? Alif lamnya bertemu dengan ain. Coba lihat di sini. Nah, lamnya berharakat sukun. Wal adiyat, alif lam bertemu dengan ain dan dia berharakat sukun atau mati lamnya, maka kita identifikasikan dia termasuk alif lam koma riyah ya. Seperti ini nanti tulisannya ketika saya bilang wal adiyati dhabha. Nah, seperti itu. Selanjutnya fal muriyati qadha, sama ya. Karena ada alif lam bertemu dengan mim, kalian bisa mendengar saya mengucapkan lamnya secara jelas. Maka nanti tulisannya harus ada alif dan lam. Alifnya kok di sini tidak terlihat, Ustazah? Alifnya di sini dia bersambung dengan yang namanya fa. Kemarin sudah kita pelajari huruf alif bisa bersambung di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, di sini huruf alif dia bersambung di akhir. Nah, di akhir ya, setelah fa kan ada alif. Nah, alifnya ini berada di akhir, maka dia bisa disambung seperti ini. Nah, ketika kita nanti mau menuliskan, jangan nanti tulisnya setelah ada fa, kita pisah fa dan alif. Karena fa itu bisa disambung dengan alif ya, begini nanti tulisannya. Ini perlu diperhatikan, perlu diingat. Materi yang sebelumnya juga perlu diingat. Huruf hijaiyah apa saja yang bisa disambung? Disambungnya di mana? Apakah dia bisa disambung di awal? Apakah dia bisa disambung di tengah atau bisa disambung di akhir? Nah, itu yang harus kalian ketahui dan pelajari, diulang karena kalau kita cuma belajar lewat daring saja sungguh sangat terbatas ya, karena daring ini cuma berapa menit saja kita saja menjelaskannya, dan kita akan menggunakan forum grup WA untuk diskusi lebih jauh lagi ya. Ketika tidak bisa bertanya, tidak punya kesempatan bertanya waktu Zoom daring ini, kalian bisa bertanya secara melalui grup WA ataupun GCR ya. Oke, kita akan cari selanjutnya. Kita lihat alif lam samsiah yang ada paling bawah ini bagaimana contohnya. Contohnya wahusyila ma fis sudur. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan shad yang mana, nah lihat ya, biasanya jarang sekali kita dikasih harakat yang alif lam karena dia lebur langsung, lamnya itu tidak terbaca, dia samar, tidak jelas ya.
kan dia masuk alif lamnya nih ke short. Jadi yang dibaca adalah fil sudur. Nah, karena kita sudah mempelajari huruf alif lam samsiah, maka nanti jangan lagi ada yang menulis ketika saya imla fil sudur, tidak ada alif lamnya. Padahal saya membacakan fil sudur itu bertasdid. Nah, ketika ada tasdidnya dan itu apa namanya lebur, maka harus adanya alif lam. Oke. Kita lihat lagi yang lebih detail. Kalau ini di dalam satu kita identifikasi dalam satu surah ya, surah Al-Adiyat. Nanti saya akan mencoba meimla atau mendiktekan sedikit demi sedikit dari surah yang ada di dalam Al-Quran, tentunya surah pendek. Nanti akan melatih ingatan kalian. Ketika kalian membaca, pasti akan otomatis otak langsung merespon apa yang kalian baca itu langsung, oh tulisannya seperti ini. Nah, dia akan langsung mengingat seperti itu ya. Oke, kita lihat ke contoh antara alif lam samsiah dan alif lam komariah ya. Nah, di sini alif lam bertemu dengan huruf samsiah ya, ada banyak contohnya selain yang tadi. Kalian bisa lihat ada waqtarik, as-sulus, wassadiqin, ar-rahman, at-tawwab, az-zakah, az-zikru, wassama. Dia tidak terbaca ya, dia samar sekali, samar dia. Alif lamnya tak terbaca, langsung dia lebur kepada huruf setelahnya. Beda halnya dengan huruf alif lam komariah. Al-bariyah, al-ghafur, wal-habbu, minal jinnah, fil kitab, al-wasilah, al-khairu, wal-fajri, al-azizu. Nah, itu terbaca alif lamnya, dia jelas karena dia izhar. Izhar artinya jelas. Oke, biasa selain alif lam itu alif lam komariah disebutkan juga oleh para ahli izhar komariah karena membacanya jelas ya. Itu tadi. Oke, selanjutnya kita akan next ya. Nah, di sini kita bisa mencoba mengidentifikasi, kita temukan, tentukan. Ini adalah salah satu contoh indak tabib. Nah, dia ketika berobat katanya. Nah, nanti di pelajaran imla yang lebih lanjut, saya akan mengimlakan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalian nantinya akan bisa menulis perlahan demi perlahan, apa namanya, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat akan menjadi teks seperti ini. Kita belajar secara perlahan karena masih di kelas 7. Tidak bisa langsung teks yang banyak seperti ini. Kita jadi pertama kemarin pengenalan huruf hijaiyah yang bisa disambung dan tidak, dan sekarang huruf alif lam komariah dan samsiah. Nah, sebelum kita bisa mulai, kalian bisa mulai menuliskan contohnya berupa seperti apa, maka di sini akan saya berikan contoh di dalam teks dalam kalimat istaiqaza Ahmad min naumihi fil lail. Nah, nanti yang mana termasuk alif lam samsiah? Oh, ternyata di al-lail. Begini ternyata tulisannya al-lail. Nah, kalau kalian banyak membaca Al-Quran, sering kali membaca Al-Quran ataupun membaca tulisan-tulisan Arab lainnya, maka ketika nanti pelajaran imla datang, pada pelajaran imla dimulai akan sangat memudahkan kalian menulis Arab. Ya, saya juga dulu ketika saya berada di pondok pesantren, saya akan bercerita sedikit saja. Tahun pertama itu adalah tahun yang sangat susah bagi saya, walaupun saya lulusan Madrasah Ibtidaiyah Negeri juga, tapi agak sedikit susah juga bagi saya karena ini apa namanya, kami ketika di pondok dulu langsung
apa namanya seperti ini imlanya, tidak lagi imla yang sedikit demi sedikit itu, tapi kami langsung diberikan contoh kalimat. Nah, contoh kalimat teks yang seperti ini. Jadi kami langsung dites seperti itu, dibacakan oleh ustazahnya satu apa namanya kalimat yang ini, terus dinilai bagaimana seberapa ini bisa kami menulis. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita di sekolah SMP biasa tidak apa-apa, tidak langsung menulis yang sebanyak ini. Kita huruf demi huruf, kalimat demi kalimat ya. Setiap orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda juga untuk memahaminya. Saya pun begitu. Pada awal-awalnya sangat susah sekali, tapi ketika kita giat apa namanya mengikuti pembelajaran dan kita juga giat mencari kepada yang lain selain belajar daring, kalian belajar juga secara pribadi, entah itu kalian punya Al-Quran dibaca setiap harinya, setiap waktu, itu akan memudahkan juga. Terus kalian baca-baca artikel yang berbau bahasa Arab atau yang bertuliskan bahasa-bahasa Arab, itu akan memudahkan kalian juga. Nah, seperti itu. Itu sedikit saja ya cerita dari saya supaya tidak melulu penjelasan dan penjelasan. Oke, selanjutnya terakhir ini hanya apa himbauan kepada kalian. Ketika kalian masih bingung terhadap penjelasan saya, sekali lagi saya minta kalian untuk menanyakan apa yang tidak kalian pahami. Ya, jangan malu untuk bertanya kepada saya. Kita ada grup PA, silahkan ditanya saja. Kalau malu bertanya di grup PA, silahkan japri saja kepada saya. Kalau saya let respon, berarti mohon maaf ada kesibukan sesuatu dan lain hal. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan kalian sudah terjawab dengan penjelasan yang ada tadi. Ya, perlu diingat alif lam samsiah dan alif lam komariah. Alif lam samsiah itu tidak terbaca, dileburkan, dimasukkan kepada huruf setelahnya. Kalau alif lam komariah itu dia dibaca jelas, terbaca jelas lamnya ya. Al-Qamar, contohnya saja sudah Al-Qamar ya. As-samsiyah, asyams. Nah, tak terbaca alif lamnya seperti itu. Ingat hurufnya juga ada 14. Kalau mau dia hafalkan, monggo silahkan, itu lebih baik. Tapi kalau mau tahu ciri-cirinya seperti yang saya kasih tahu tadi, ciri kecilnya dan mudahnya untuk mengingat adalah pada tasydidnya. Ketika ada alif lam, setelah alif lam itu ada huruf hijaiyah yang bertasydid, maka dia termasuk alif lam samsiah, dan cara membaca dan cara menulisnya tentunya harus ada alif lam ya. Kalau alif lam komariah dia itu sukun huruf hijaiyah setelahnya. Ketika kita menulis, jangan lupa nanti ketika saya bilang al-kitabu atau fil kitab atau alal kitab, ternyata yang dituliskan lamnya langsung bersambung kepada lam, padahal ada alif setelah la itu ya, alal kitab. Jadi nanti apa namanya itu perlu kalian ingat lagi huruf-huruf yang bisa disambung dan huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Nah, huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung itu peletakannya juga harus diketahui. Huruf yang bisa disambung di awal itu huruf apa saja. Huruf yang bisa disambung di tengah huruf apa saja. Huruf yang bisa disambung di akhir apa saja, seperti itu ya. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Silahkan nanti kita adakan diskusi selebihnya pada lain kesempatan, yakni di grup PA saja. Karena tadi kita awali dengan mengucap basmalah, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.